Halo teman-teman semua, selamat datang di Beracun. Bersama aku, El Bilur, kita akan menjelajahi dunia yang penuh dengan mitologi, cerita rakyat, dan fantasi yang memukau. Di sini, kita nggak cuma mendengar cerita, tapi juga masuk ke dalam dunia penuh misteri, keajaiban, dan petualangan tanpa batas. Jadi, duduk santai, siapkan imajinasimu, dan ayo kita mulai perjalanan seru ini. Siap untuk terhipnotis oleh cerita seru dan luar biasa? Yuk, bersama aku, kita buka pintu ke dunia penuh misteri ini. Let's go, Racuners! Perjanjian keluarga Haji Karim. Di sebuah desa terpencil yang masih memegang teguh adat dan keyakinan turun-temurun, hiduplah keluarga Haji Karim. Keluarga ini sangat dihormati karena kekayaan dan kedudukan mereka yang tinggi di masyarakat. Namun, di balik kehormatan yang mereka miliki, tersembunyi sebuah rahasia kelam. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Haji Karim masih seorang pemuda yang ambisius, ia merasa bahwa hidupnya biasa-biasa saja. Ia berasal dari keluarga yang cukup terpandang, tetapi tidak memiliki kekuasaan yang nyata di desa mereka. Kegelisahan ini mendorongnya untuk mencari jalan pintas menuju kejayaan. Dalam pencariannya, ia mendengar legenda tentang pangeran satanik, makhluk gaib yang konon bisa memberikan segala yang diinginkan manusia dengan satu syarat, kesetiaan mutlak dan pengorbanan yang tak terelakkan. Suatu malam, dengan tekad bulat dan hati yang dipenuhi harapan, Haji Karim pergi ke hutan larangan, tempat yang dipercayai sebagai gerbang menuju dunia kegelapan. Dengan hanya ditemani obor dan keberanian yang dipaksakan, ia melangkah masuk ke dalam kegelapan hutan. Pepohonan menjulang tinggi, seolah menutup dirinya dari dunia luar. Suara-suara aneh berbisik di telinganya, membuat bulu kuduknya meremang. Setelah berjalan cukup jauh, ia menemukan sebuah batu hitam besar dengan simbol-simbol aneh terukir di permukaannya. Haji Karim mengambil pisau yang telah disiapkan, lalu melukai telapak tangannya. Tetesan darahnya jatuh ke batu tersebut, dan seketika itu juga, angin berhembus kencang, membawa suara yang dalam dan menggetarkan jiwa. "Siapa yang memanggilku?" Suara itu bergema, membuat jantung Haji Karim berdetak lebih cepat. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Aku, Haji Karim, ingin mendapatkan kehormatan, kekayaan, dan kekuasaan. Aku siap membayar harganya." Dari dalam bayangan yang semakin menebal, muncul sesosok pria dengan mata merah menyala dan kulit pucat seperti marmer. Ia mengenakan jubah hitam yang berkibar tanpa angin, menciptakan aura yang begitu menakutkan sekaligus mempesona. "Kau ingin kekuasaan, kekayaan, kehormatan? Semua itu bisa kau dapatkan, tapi harga yang harus kau bayar tidaklah murah," ucapnya dengan nada tenang namun penuh wibawa. Haji Karim menelan ludah, tetapi ia tak mundur. "Apa yang harus kulakukan?" Pangeran Satanik tersenyum tipis. "Keturunanmu, putri pertamamu. Jika kau memiliki anak perempuan, saat ia berusia 17 tahun, ia harus diserahkan kepadaku sebagai pengantin. Ia harus suci, tidak boleh tersentuh hawa laki-laki sedikit pun sejak lahir. Jika kau menyanggupi ini, maka segala yang kau inginkan akan menjadi milikmu." Haji Karim merenung sesaat. Di dalam kepalanya, perhitungan terjadi. Ia belum memiliki istri, belum memiliki anak. Masih ada waktu lama sebelum janji ini harus ditepati. Lagi pula, apa artinya kehilangan seorang anak demi kejayaan keluarga? Ia bisa memiliki lebih banyak keturunan. "Aku setuju," jawabnya tegas. Seketika itu juga, api berwarna biru muncul di sekeliling mereka. Batu hitam bergetar, dan angin bertiup semakin kencang. Pangeran Satanik mengulurkan tangannya, dan Haji Karim menyambutnya. Sebuah tanda berbentuk segel hitam muncul di telapak tangan kanan Haji Karim, menandai perjanjian yang telah disepakati. "Mulai hari ini, kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan akan datang kepadamu. Tapi ingat,
Jangan pernah melanggar janji ini, atau kau akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Haji Karim mengangguk, dan seketika itu juga, Pangeran Satanik menghilang, meninggalkan bau belerang yang menusuk hidung. Sejak hari itu, hidup Haji Karim berubah. Ia tiba-tiba menjadi pria paling berpengaruh di desa. Usahanya berkembang pesat, tanahnya semakin luas, dan orang-orang mulai menaruh hormat padanya. Tak lama setelah itu, ia menikahi seorang wanita cantik bernama Hajjah Siti. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Tias. Namun, meskipun ia berhasil mendapatkan segalanya, di lubuk hatinya, Haji Karim tahu bahwa hari pengorbanan akan tiba. Setiap kali ia menatap mata putrinya, ia merasa ketakutan, karena suatu saat, ia harus menyerahkan Tias kepada Pangeran Satanik. Kehidupan Tias. Sejak lahir, Tias diperlakukan sebagai anak yang istimewa. Namun, bukan dalam arti yang menyenangkan. Ia tidak pernah diperbolehkan bermain dengan anak-anak laki-laki di desanya. Bahkan ayahnya sendiri menjaga jarak, seolah-olah keberadaannya adalah sesuatu yang harus dijaga dari segala bentuk pengaruh laki-laki. Ibunya, Hajjah Siti, selalu berkata, "Kau harus tetap suci, Tias. Ini semua demi kehormatan keluarga kita. Jangan pernah mendekati laki-laki." Awalnya, Tias menerima aturan ini dengan kepatuhan buta, tetapi semakin ia tumbuh dewasa, semakin ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam caranya diperlakukan. Ia tidak diperbolehkan sekolah di luar rumah. Guru yang mengajarnya selalu perempuan. Semua interaksi dengan dunia luar dibatasi, seolah-olah ia adalah benda rapuh yang tidak boleh tersentuh sedikitpun. Bahkan saat beranjak remaja, ketika teman-temannya mulai merasakan getar-getar cinta pertama, Tias tetap terisolasi dari semua itu. Namun, di usia 17 tahun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ia mulai mengalami mimpi-mimpi yang terasa sangat nyata. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang pria tampan berkulit pucat dengan mata merah menyala. Pria itu berbicara lembut, memanggil namanya dengan suara yang dalam dan menenangkan. Setiap malam, pria itu hadir dalam mimpinya, membisikkan kata-kata penuh cinta dan janji-janji indah. "Aku telah lama menantimu, Tias," kata pria itu. "Aku adalah takdirmu. Aku adalah pangeran yang telah dipilih untuk menjadi pendampingmu." Tias merasa aneh, tetapi juga tertarik. Selama ini, ia tidak pernah mengenal laki-laki, dan kehadiran pria ini membuatnya merasakan sesuatu yang baru. Tanpa ia sadari, ia mulai menantikan malam, saat di mana ia bisa kembali bertemu dengan pria misterius itu dalam mimpinya. Seiring berjalannya waktu, sosok pria itu semakin nyata. Ia tak lagi hanya hadir dalam mimpi, tetapi juga mulai menampakkan diri di sela-sela kesunyian kamar Tias. Awalnya, Tias mengira itu hanyalah halusinasinya. Namun setiap kali ia menyentuh kulit pria itu, ia bisa merasakan kehangatan yang nyata. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Tias pada suatu malam, ketika pria itu duduk di ujung ranjangnya, memandangnya dengan tatapan penuh kelembutan. "Aku adalah pelindungmu," jawab pria itu. "Aku adalah pangeran yang telah menunggumu selama bertahun-tahun. Aku datang untuk menjemputmu, membawa hidupmu ke takdir yang lebih besar." Tias tidak sepenuhnya mengerti, tetapi hatinya dipenuhi perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada ketenangan dalam kehadiran pria itu, tetapi juga ketakutan yang perlahan menyusup ke dalam dirinya. Suatu malam, mimpi Tias berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Ia melihat dirinya berada dalam sebuah istana gelap, dikelilingi lilin-lilin merah menyala. Di hadapannya, Pangeran Satanik berdiri dengan jubah hitamnya yang megah. Ia tersenyum padanya, tetapi senyum itu membawa kengerian yang tidak bisa dijelaskan. "Waktumu hampir tiba, pengantinku," katanya dengan suara yang bergema di seluruh ruangan. Tias terbangun dengan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tidak tahu apa yang terjadi,
tetapi ia merasakan ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Sejak saat itu, kehadiran pria tampan dalam mimpinya berubah. Ia tidak lagi sekadar sosok yang menghangatkan hati, tetapi menjadi bayangan yang membayanginya kemanapun ia pergi. Beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-17, Tias mendengar suara langkah kaki di lorong rumahnya pada malam hari. Ia bangkit dari tempat tidur dan mengintip dari celah pintu. Ia melihat ayahnya berdiri di depan kamar ibunya, berbicara dengan suara rendah dan serius. "Sudah waktunya," kata Haji Karim. "Kita harus mempersiapkannya." Jantung Tias berdegup kencang. Ada sesuatu yang disembunyikan darinya, sesuatu yang besar dan mengerikan. Malam itu, ia memutuskan untuk menguping pembicaraan orang tuanya. Dari balik dinding tipis, Tias mendengar ibunya menangis. "Apa tidak ada cara lain? Dia anak kita, Karim. Aku tidak sanggup menyerahkannya." "Ini harga yang harus kita bayar," jawab ayahnya dingin. "Kita sudah mendapatkan segalanya dari perjanjian ini. Kita tidak bisa mundur sekarang. Jika kita melanggar, bukan hanya dia yang akan diambil, tetapi kita semua." Tubuh Tias membeku. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia akhirnya memahami semuanya. Ia bukan sekadar anak yang dijaga dengan ketat. Ia adalah persembahan. Ia adalah pengantin yang telah ditakdirkan untuk sesuatu yang mengerikan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Hatinya berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Semua perlakuan aneh yang ia terima selama ini mulai masuk akal. Ia telah disiapkan untuk sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Namun, di dalam kepanikannya, sesuatu yang lebih besar muncul dalam pikirannya. Jika ia adalah persembahan, maka masih ada waktu untuk lari. Ia harus menemukan cara untuk keluar dari rumah ini sebelum hari ulang tahunnya tiba. Tetapi, kemana ia bisa pergi? Tidak ada tempat di dunia ini yang bisa melindunginya dari sesuatu yang telah menunggu selama bertahun-tahun. Malam itu, Tias berkemas dengan tergesa-gesa. Ia mengambil pakaian secukupnya dan menyelipkan beberapa perhiasan ibunya yang bisa ia gunakan untuk bertahan hidup. Ia tahu, jika ia tetap di rumah ini, ajalnya hanya tinggal menunggu waktu. Namun, ada satu masalah besar. Kemana ia harus pergi? Desa tempatnya tinggal terpencil, dikelilingi hutan yang gelap dan lebat. Satu-satunya jalan keluar adalah melewati ladang luas yang terbuka, tetapi itu berarti ia akan mudah terlihat oleh orang-orang suruhan ayahnya. Ia harus memilih antara menantang bahaya di dalam hutan, atau mengambil risiko terlihat oleh siapapun yang mungkin mengawasinya. Dengan hati-hati, Tias membuka jendela kamarnya. Angin malam menusuk kulitnya, membawa bisikan halus yang entah datang dari mana. Ia melangkah keluar perlahan, merayap di atas atap rendah rumahnya sebelum melompat ke tanah. Tidak ada suara. Tidak ada tanda-tanda seseorang menyadari kepergiannya. Namun, baru beberapa langkah berjalan, suara berat menggema di belakangnya. "Mau kemana, Tias?" Tias membeku. Jantungnya hampir berhenti berdetak saat ia menoleh dan melihat sosok pria tampan dengan mata merah berdiri di bayangan pohon. Itu dia, pria dari mimpinya. Pangeran Satanik. Aku tidak mau ini." Suaranya nyaris tidak terdengar. Pria itu tersenyum, langkahnya perlahan mendekati Tias. "Kenapa kau ingin lari dariku? Bukankah kita sudah sering bertemu? Bukankah kau menungguku di dalam mimpimu setiap malam?" Tias mundur beberapa langkah. Hawa di sekelilingnya tiba-tiba menjadi dingin, seolah dunia membeku dalam hitungan detik. "Aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Aku tidak ingin menjadi pengantinmu." Mata merah pria itu menyala lebih terang. "Tidak ada pilihan lain, Tias. Sejak kau lahir, kau sudah menjadi milikku." Tias menahan tangisnya. Ia tidak boleh lemah. Jika ia menyerah sekarang, maka semua sudah berakhir. Tanpa berpikir panjang,
ia berbalik dan berlari ke dalam hutan. Cabang-cabang pohon mencakar kulitnya, tetapi ia tidak peduli. Ia terus berlari, napasnya tersengal, tubuhnya mulai lelah. Di belakangnya, ia bisa merasakan kehadiran makhluk itu mengikutinya, seolah ia hanya bermain-main dengannya, menikmati ketakutannya. Tiba-tiba, kaki Tias tersandung akar besar, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Ia mencoba bangkit, tetapi suara tawa pelan menggema di sekelilingnya. Pangeran Satanik kini berdiri di hadapannya, menatapnya dengan penuh rasa puas. "Kau tidak bisa lari dariku, Tias," bisiknya. "Takdir tidak bisa dihindari." Tepat saat pria itu hendak menyentuhnya, sesuatu terjadi. Tanah di sekitar mereka bergetar, dan dari bayangan pepohonan, seorang wanita tua muncul. Matanya tajam, dan tubuhnya dipenuhi rajah-rajah aneh. "Jangan sentuh dia," seru wanita itu. Pangeran Satanik menyipitkan matanya, seolah terganggu oleh kehadiran wanita itu. "Siapa kau?" "Aku adalah orang yang akan menghentikanmu," jawab wanita itu. Ia mengangkat tangannya, dan seketika itu juga, udara di sekitar mereka berubah. Angin kencang bertiup, membawa aroma dupa dan mantra yang menggema di udara. Tias tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Harapan. Pangeran Satanik mundur selangkah, ekspresinya berubah dari percaya diri menjadi sedikit waspada. "Ini belum berakhir," katanya, sebelum tubuhnya menghilang dalam bayangan malam. Wanita tua itu berbalik menghadap Tias. "Kau harus ikut denganku jika ingin selamat." Tias menatap wanita itu, masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Tetapi ia tahu satu hal, ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Tanpa ragu, ia bangkit dan mengikuti wanita itu ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan rumah dan hidupnya yang selama ini ia kenal. Ia tidak tahu kemana wanita itu akan membawanya, tetapi satu hal pasti, ia belum menyerah. Tias membuka matanya perlahan. Ia berada di dalam sebuah pondok kayu kecil yang diterangi cahaya lampu minyak. Udara di dalam ruangan terasa hangat dan beraroma ramuan herbal. Kepalanya masih terasa berat, tetapi ia bisa merasakan tubuhnya berbaring di atas tikar yang cukup nyaman. "Kau sudah sadar, Nak?" Suara lembut seorang wanita tua terdengar dari sudut ruangan. Tias menoleh dan melihat wanita tua yang telah menyelamatkannya dari tangan para pelayan iblis. Wanita itu duduk di dekat perapian, menggiling ramuan dalam sebuah wadah batu. "Di mana aku?" Tias bertanya dengan suara serak. "Di tempat yang aman untuk sementara waktu. Aku telah melindungimu dari mereka, tetapi waktumu tidak banyak. Pangeran Satanik akan terus mencarimu," jawab wanita itu dengan tatapan khawatir. Tias menelan ludah. Ia masih tidak percaya bahwa ia telah melarikan diri sejauh ini, tetapi ia tahu bahwa perjanjian keluarganya dengan makhluk iblis itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dipatahkan. Wanita tua itu mendekatinya, menyerahkan secangkir teh herbal. "Minumlah ini. Akan membantumu mengembalikan energimu." Tias menerimanya dengan ragu, tetapi akhirnya meneguk perlahan. Rasa hangat menyebar di tubuhnya, memberikan sedikit ketenangan. "Siapa engkau sebenarnya, Nek? Mengapa engkau menolongku?" tanya Tias. Wanita tua itu menghela napas panjang sebelum menjawab, "Aku adalah seseorang yang dulu mengalami nasib sepertimu. Aku juga pernah menjadi calon pengantin iblis. Namun, aku berhasil melarikan diri, meskipun harus mengorbankan segalanya." Tias menatap wanita itu dengan mata membelalak. "Lalu, bagaimana cara nenek bisa lolos?" "Aku menemukan kelemahannya. Pangeran Satanik bukan makhluk yang tak terkalahkan. Ia memiliki satu kelemahan yang bisa menghancurkannya selamanya. Dan kau, Tias, adalah kunci untuk melakukannya." Jantung Tias berdegup kencang. "Apa maksudnya?" Wanita tua itu menggenggam tangan Tias dengan erat.
Darahmu suci. Tidak ada laki-laki yang pernah menyentuhmu, dan itulah yang membuatnya menginginkanmu. Tetapi justru karena kesucian itulah kau memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Tias tercengang. Ia tidak pernah berpikir bahwa sesuatu yang telah dipaksakan kepadanya selama ini bisa menjadi senjata melawan makhluk itu. Aku akan mengajarimu cara melawannya, lanjut wanita tua itu. Tetapi kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Jika kau gagal, kau akan selamanya menjadi miliknya. Tias mengepalkan tangannya. Bayangan keluarganya yang mengkhianatinya, ibunya yang tidak berdaya, dan pangeran satanik yang menganggapnya sebagai barang milik membuatnya dipenuhi dengan kemarahan. Aku akan melawan, katanya tegas. Aku tidak akan menjadi miliknya. Wanita tua itu tersenyum tipis. Baiklah. Maka kita harus mulai sekarang. Beberapa hari berlalu. Tias menjalani latihan spiritual yang berat. Wanita tua itu mengajarinya bagaimana cara memusatkan energi dalam dirinya, bagaimana melawan mantra kegelapan, dan yang paling penting, bagaimana menghadapi pangeran satanik dalam pertarungan akhir. Di tengah malam, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Langit berubah menjadi merah menyala, menandakan bahwa pangeran satanik telah menemukan mereka. Wanita tua itu menggenggam bahu Tias. Ini saatnya. Kau harus pergi dan menghadapi takdirmu. Aku sudah tidak bisa melindungimu lagi. Tias menelan ludah, menahan rasa takutnya. Apa yang harus aku lakukan? Percaya pada kekuatan dalam dirimu. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Sekarang, pergilah. Dengan langkah mantap, Tias keluar dari pondok dan menghadapi langit yang dipenuhi cahaya merah menyala. Sosok pangeran satanik melayang di atasnya, dengan sayap hitam besar yang mengepak di udara. Kau pikir bisa lari dariku? Suara pangeran satanik bergema di seluruh hutan. Tias berdiri tegak. Ia bisa merasakan kekuatan di dalam dirinya mulai bangkit. Tanpa rasa takut, ia menatap makhluk itu. Aku tidak lari. Aku di sini untuk mengakhiri semuanya, teriak Tias. Pangeran satanik tertawa sinis. Seorang gadis lemah seperti kau? Mengalahkanku? Omong kosong. Namun, Tias sudah bersiap. Ia merentangkan tangannya, merasakan energi suci di dalam dirinya mulai terpancar. Cahaya putih yang menyilaukan muncul dari tubuhnya, membentuk perisai perlindungan. Pangeran satanik mengerang kesakitan. Apa yang kau lakukan? Ini tidak mungkin. Inilah akhir dari kekuasaanmu. Tias melangkah maju, cahaya dari tubuhnya semakin kuat. Setiap langkah yang ia ambil, pangeran satanik semakin melemah. Tidak Aak. Jeritan makhluk iblis itu menggema di seluruh hutan. Tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya suci Tias. Dalam sekejap, pangeran satanik meledak menjadi abu, menghilang untuk selamanya. Tias terhuyung, tetapi ia merasa ringan. Beban yang selama ini menghantui dirinya telah sirna. Ia telah menang. Wanita tua itu muncul dari balik pepohonan, tersenyum bangga. Kau berhasil, nak. Kau telah membebaskan dirimu dan banyak jiwa lainnya dari kegelapan. Tias menatap langit yang kini kembali biru. Ia menghela napas lega. Kini, ia bebas. Tak ada lagi perjanjian iblis. Tak ada lagi ancaman. Ia telah menentukan takdirnya sendiri. Terima kasih sudah berani menjelajahi cerita ini bersama Beracun. Ingat, setiap mitos, legenda, dan fantasi bukan hanya dongeng biasa. Mereka punya jejak yang mungkin masih berbisik di sekitarmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah lain yang akan membawamu semakin jauh ke dalam dunia yang tak pernah kamu duga. Aku Elbilur, akan selalu menunggu kalian kembali. Karena di dunia ini, hanya mereka yang berani menembus batas kenyataan yang akan menemukan kebenaran. Sampai jumpa. Selalu ingat, bayangan tak pernah benar-benar pergi, mereka hanya menunggu.